Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Para jamaah sekalian, para mu'takifin dan mu'takifat, para qaimin dan para qaimat yang mudah-mudahan akan diberikan atau mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menggapai dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah malam hari ini kita sudah masuk di malam ke-27. Barangkali ini adalah babak-babak terakhir sebelum kita nanti akan bertemu dengan malam ke-28 dan terakhir malam ganjil, yaitu malam 29. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur agar senantiasa kita mengingat satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang satu nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan hidayah untuk memahami bahwasanya Ramadan yang silih berganti Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang hari-harinya dengan Ramadan dan di luar Ramadan itu tidak ada perbedaan sama sekali, kecuali hanya perubahan gaya hidup, hanya perubahan kebiasaan. Yang semula mereka bertemu dengan sarapan, makan siang ataupun makan sore, kemudian hanya berubah menjadi makan santap sahur ataupun makan malam. Banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan kalau kita melihatnya dengan kacamata keimanan, terkadang kemurkaan kita tidak lebih besar daripada kesedihan ketika kita melihat kaum muslimin di luar sana masih banyak yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dengan ringannya mereka mengatakan bahwasanya mereka akan membayar dan menggantinya dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya, ketika kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang barangkali Allah telah memberikan hidayah kepada kita, kita telah dimudahkan untuk berpuasa, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Karena di luar sana ada orang dari hamba-hamba Allah yang memiliki azimah, memiliki tekad yang kuat untuk berpuasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dan bahkan kalau kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang barangkali belum dapat berpuasa karena kondisi ekonomi. Salah seorang ulama di salah satu siaran fatwa atau acara fatwa di televisi Arab Saudi
beliau pernah tersedak menangis tanpa henti disebabkan karena ada seorang penanya dari salah satu negara muslim, yaitu Somalia, yang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, apa hukum puasa saya karena saya tidak berbuka dan saya tidak bersahur?" Syekhnya bertanya, "Kenapa Anda tidak berbuka dan bersahur? Itu adalah kewajiban dan itu adalah sunnah." Jawaban sang penelpon mengatakan, "Karena kami tidak ada makanan yang dapat kami santap untuk bersahur dan berbuka." Di sisi lain, kita adalah orang-orang yang teruji dengan limpahan makanan di rumah kita. Bahkan terkadang kita menemukan sisa-sisa santapan berbuka puasa. Dengan ringannya tangan kita membuang ke dalam tong sampah di pagi hari tanpa ada sedikit rasa penyesalan. Bahwasanya terkadang kita ditutup dengan rasa sombong telah mampu menyelesaikan ibadah puasa di malam hari kemarin dan berbuka dengannya, dan kemudian kita memulai ibadah puasa di hari yang baru dengan membuang makanan dan rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para mu'takifin dan mu'takifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sudah benar cinta kita kepada Ramadan ini? Apakah benar kita termasuk orang yang merasakan kesedihan dengan berpisahnya dengan Ramadan ini? Baru beberapa hari yang lalu, baru beberapa pekan yang lalu kita menangisi kedatangan Ramadan ini dengan begitu gembiranya. Demi Allah, saya pernah mendapatkan telepon dari seorang jamaah yang tahun lalu kehidupannya dengan kematian itu hanya beda beberapa jengkal saja. Saya melihat, menyaksikan orang tersebut sudah hampir menghadapi sakaratul maut. Orang itu sudah hampir bersiap untuk dijemput ajalnya. Bahkan Ramadan tahun lalu beliau tidak berpuasa selama 21 hari karena penyakit yang dideritanya pada bulan lalu, pada tahun lalu. Tetapi ketika ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung bulan Sya'ban, beliau menangis, bahkan menelpon kepada saya, "Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Allah masih mentakdirkan saya bertemu dengan bulan Ramadan." Bahkan di hari ini saya sempat bertanya tentang kabar beliau. Bagaimana kabarnya? Sudah berapa kali khatam Al-Quran? Beliau dengan senang hati mengatakan, "Ustaz, nikmat Ustaz, saya hampir hari ini insya Allah menghatamkan yang kedua kalinya di bulan Ramadan." Karena beliau telah merasakan betapa sedih dan sakitnya ketika Allah berikan ujian kepada beliau berpuasa dengan kondisi sakit. Bahkan 21 hari Ramadan yang lalu beliau tidak mampu berpuasa, tergeletak lemas. Saya melihat sendiri selang oksigen yang menutupi hidungnya, tidak mampu bernafas kecuali dengan oksigen. Dirawat di rumah sakit sekian lamanya, keluar dari rumah sakit emergensi lagi, masuk ke ruang ICU. Bahkan ketika saya menjenguknya bersama beliau, tangan beliau berpegang erat, "Ustaz, insya Allah Ustaz, kalau saya tidak menemui Ustaz di bulan Syawal yang akan datang, kita akan bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umur, kesehatan, dan sampai detik ini, sampai hari ini di malam ke-27 beliau masih mampu berpuasa penuh 26 hari lamanya. Hadirin para mu'takifin dan mu'takifat, kita patut bertanya, benarkah kita merasakan kesedihan ketika Ramadan sudah masuk ke malam 26-nya? Benarkah kita termasuk orang-orang yang siap meninggalkan Ramadan dan berpisah dengan Ramadan? Lebih tepatnya adalah Ramadan yang meninggalkan kita dengan air mata itu. Demi Allah,
Sesungguhnya Ramadan ini akan pergi. Ia adalah tamu yang sudah membersamai kita kurang lebih 30 hari lamanya. Barangkali awal Ramadan yang lalu kita sudah tercebur dengan dosa dan kelalaian. Kita masih menduakan Al-Quran dengan sibuknya perdagangan dan niaga kita. Kita menomorduakan qiyamul lail kita di saat kita lelah, jauh pulang tengah malam akibat buka bersama keluarga yang isinya hanya penuh dengan gibahan, yang penuh dengan obrolan dunia tidak bermanfaat. Akan tetapi kita alhamdulillah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan satu hidayah lagi, bagaimana kita berupaya memanfaatkan detik-detik terakhir Ramadan. Kalaupun di awal Ramadan kemarin kita sudah lalai, dan di akhir Ramadan ini kita diberikan kekuatan, kesadaran, inayah, taufik dan hidayah untuk mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, maka antum patut bersyukur dan mengatakan alhamdulillah, dan jagalah nikmat hidayah itu. Jangan kendor, jangan kurang, jangan kalah. Jika Al-Quran yang kita mampu baca di dalam Ramadan ini, belum tentu kita akan mampu membacanya dengan maksimal di bulan di luar Ramadan. Jika sedekah-sedekah yang kita kuras, yang kita keluarkan dari kantong-kantong kita, dari dompet-dompet kita, dari rekening-rekening kita, barangkali dukungan dan rasa dorongan kita tidak mampu berada di puncaknya ketika kita berada di luar Ramadan, maka kita berharap rasa sedekah yang barangkali seakan kita bersedekah tidak takut kefakiran, tidak takut kemiskinan, kita optimalkan di akhir Ramadan ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah sedih ditinggal Ramadan. Dalam tanda kurung, pura-pura sedih ditinggal Ramadan. Demi Allah, malam-malam hari ini adalah malam-malam pembuktian. Malam-malam di mana para salafus soleh yang mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-ashr, ketika beliau masuk kepada 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Para ulama menerjemahkan, mengartikan, mentafsirkan kata-kata ini adalah dengan kalimat tidak ada sedikit pun peluang syahwat, tidak ada sedikit pun peluang untuk berleha-leha bagi Rasulullah SAW. Wa aiqadha ahlahu, dan bahkan beliau mendirikan, membangunkan keluarganya. Bahkan para sahabat menyaksikan betapa rumah Rasulullah SAW sepanjang 10 hari terakhir, di malam-malamnya tidak pernah lampunya padam, terang benderang. Mereka beraktivitas, melakukan qiyamul lail, melakukan malam-malam tahajudnya, salat, perpanjang rukuknya, perpanjang sujudnya, mereka bermunajat. Kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, dan kita ditakdirkan tidak bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun yang akan datang, kira-kira Ramadan mana yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang mengatakan fa innahu li, sesungguhnya Ramadan itu hanya untuk aku, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Barangkali kalau solat, ribuan solat sudah kita lakukan. Barangkali kalau sedekah, ratusan juta sedekah sudah kita berikan. Tetapi untuk puasa ini hanya kita lakukan 1 tahun 1 kali. Puasa ini, kalau usia kita pada tahun ini 40 dan kita memulai
puasa kita dari tahun di mana kita tercatat sebagai seorang mukallaf di usia 15 tahun, maka kiranya hanya kita miliki 25 puasa yang kita akan berikan kepada Allah. Oleh karenanya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang yang pura-pura sedih ketika Ramadan akan meninggalkan kita? Apakah kita termasuk seperti seorang sosok Umar ibn Abdul Aziz yang beliau tersungkur di malam harinya, sibuk bukan memikirkan memperbanyak amal solehnya, tetapi beliau khawatir, gundah dengan perasaan, apakah saya diterima amal-amal saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpikir, bagaimana dengan tilawah Quran saya, bagaimana dengan tahajud saya, bagaimana dengan rukuk saja, bagaimana dengan sujud-sujud saya, bagaimana dengan sedekah-sedekah saya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, para salafus soleh dahulu kami ketika berada di 10 akhir kami, demi Allah kegundahan kami jauh lebih besar daripada amalan kami, karena kami takut jika seandainya kami memperbanyak amal soleh kami tapi kami lalai untuk memastikan apakah kami termasuk di antara orang-orang yang diterima amal ibadah kami. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sepenggal terakhir Ramadan ini, demi Allah, kita ini adalah hanya orang sepotong kecil saja, tidak lebih daripada seujung jari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih memiliki dorongan hadir mengejar malam Lailatul Qadar, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, menutup amal-amal Ramadannya dengan amal-amal terbaik. Di luar sana, demi Allah, masih ada yang terjerumus dalam kelalaian. Demi Allah, masih banyak yang menutup malam harinya dengan maksiat. Demi Allah, pada hari Minggu yang lalu saya pernah tersungkur nangis bersama istri saya. Air mata ini tidak terhenti ketika saya menerima telepon dari seorang orang tua, dari seorang wali santri yang menelpon kepada saya di waktu subuh, yang beliau hampir pingsan. Beliau merasa tersambar petir ketika mendengar pengakuan dari seorang putrinya yang telah berzina di bulan Ramadan. Ustadz, saya harus bagaimana Ustadz? Ustadz, saya harus berbuat apa Ustadz? Tolong saya Ustadz. Di bulan Ramadan orang tua ini mendengar kabar putrinya telah melakukan hubungan yang terlarang. Di saat orang-orang berupaya untuk menghatamkan Al-Quran, tetapi putrinya terjerumus dengan satu dosa yang barangkali akan menurunkan murka bukan hanya kepada putrinya, tetapi menurunkan murka kepada orang tua dan keluarganya. Hadirin, para mu'takifin dan mu'takifat, kita patut bersedih, kita patut bersiap merasakan kehilangan kesempatan terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Cukup hadis ini. Sungguh merugi seorang di antara umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya bertemu dengan Ramadan. Bahkan dalam riwayat lainnya dikatakan summan salakh, dan Ramadan kemudian berlalu, falam yughfarlah, tetapi orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir tangan kita mengangkat menengadahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, menyadari segunung dosa yang kita miliki? Demi Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Kita yang lebih tahu tentang dosa kita daripada orang-orang di sekitar kita.
Istri kita, suami kita tidak tahu tentang dosa kita. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz di akhir Ramadan, beliau menyurati semua menteri dan semua pimpinan gubernur di seluruh negara yang dikuasainya. Beliau hanya satu wasiatnya dalam surat itu mengatakan, wahai para amir, wahai para umara, wahai para gubernur, penuhilah hari-harimu di akhir Ramadan dengan beristighfar. Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu dosa yang telah kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, barangkali istri kita tahu kita adalah orang yang soleh. Barangkali istri kita, suami kita tahu kita adalah orang yang rajin bertahajud dan gemar bersedekah. Pasangan hidup kita barangkali tahu kita adalah orang yang rajin bertilawah. Tetapi mereka tidak tahu, demi Allah, dosa yang kita lakukan ketika kita sendirian, dosa yang kita lakukan dengan handphone kita, dosa yang kita lakukan dengan kesendirian di dalam kamar kita, ketika pasangan hidup kita tidak tahu. Demi Allah, hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika malam-malam hari ini kita tidak meminta dengan sungguh-sungguh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin para mu'takifin dan mu'takifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang pura-pura sedih barangkali tertipu dengan amalan-amalannya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka cukup dengan khatam Al-Quran dan bangga dengan 4 kali khatam Al-Quran. Barangkali di antara kita ada yang tertipu dengan nilai sedekah yang ia keluarkan puluhan juta yang dibagikan kepada para fuqara, kepada para du'afa, kepada para anak yatim. Barangkali kita tertipu dengan jumlah rakaat qiyamul lail yang kita lakukan. Barangkali kita tertipu dengan bakti kita kepada orang tua kita. Kita merasa bangga ketika kita mempersiapkan makan sahur untuk orang tua kita yang sudah lansia. Barangkali kita tertipu dengan santapan berbuka yang kita siapkan untuk orang tua kita. Barangkali kita tertipu dengan jumlah solawat, dengan jumlah istighfar yang sudah kita baca. Barangkali kita tertipu dengan i'tikaf yang kita lakukan. Demi Allah, kita sendiri tidak tahu apakah amalan kita akan diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada setetes, ada setitik hati kita yang masih memiliki kesombongan. Barangkali ada di dalam hati kita yang memiliki sifat ujub, bangga dengan amalannya. Barangkali di dalam hati kita ada sifat merendahkan tetangga kita, merendahkan sahabat kita, merendahkan keluarga kita, merendahkan pasangan hidup kita, merendahkan saudara kita yang barangkali bacaan Qur'annya tidak lebih baik daripada kita, merendahkan saudara kita yang barangkali hijabnya tidak lebih baik daripada kita. Barangkali mata ini pernah melihat saudara kita dengan pandangan yang merendahkan ketika mereka barangkali masih diuji dengan maksiat, mereka yang masih diuji jauh dari masjid-masjid Allah, mereka yang jauh dari ilmu-ilmu agama, mereka yang masih diuji dengan kefakiran sehingga mereka tidak mampu bersedekah sebanyak kita bersedekah di bulan ini. Para hadirin, demi Allah, tidak ada kata-kata yang lebih baik yang kita ucapkan di malam-malam hari ini kecuali kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta ampunan dari Allah. Barangkali terselubung dalam niat amal soleh kita, kita ingin disebut di hadapan manusia. Ketika sumbangan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan melalui tangan hina kita penuh dosa ini, kita berharap kita akan dikenang oleh orang yang menerima bantuan itu. Demi Allah, kita harus beristighfar, bukan hanya atas dosa kita, tetapi kita beristighfar atas amalan kita yang tertipu.
Kita beristighfar atas amalan-amalan kita yang barangkali kita masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya kita ketika kita memperpanjang sujud kita, kemudian orang melihat begitu khusyuknya sujud kita. Akan tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, tidak ada lagi i'tikaf di masjid ini, tidak ada lagi i'tikaf berjamaah, tidak ada lagi yang melihat sujud kita berada di dalam kamar kita di kegelapan malam. Istri kita sedang tidur, anak-anak kita terlelap tidur. Masihkah kita mengharapkan pandangan-pandangan manusia? Tidak ada, kecuali kita dengan sejadah kita, sujud-sujud kita, tasbih-tasbih kita. Demi Allah, di akhirat nanti kita lebih membutuhkan diterimanya amal ibadah kita daripada banyaknya amal ibadah kita. Waspadalah, jangan sampai kemudian kita tertipu dan berbangga dengan amalan ibadah kita. Suatu saat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa nikmat, berupa usia, berupa kesehatan, berupa kemudahan, mungkin malam hari ini di pojokan jalan sana masih ada seorang ibu, masih ada seorang bapak yang berjuang mencari nafkah untuk sekedar menghadirkan kebahagiaan bagi putra-putrinya. Mereka tidak hadir di masjid ini bukan karena mereka membangkang perintah Allah, bukan mereka tidak mengerti Lailatul Qadar. Mereka tidak hadir di masjid ini bukan mereka tidak ingin hadir bersama kita. Mereka tidak hadir di masjid-masjid Allah bukan berarti mereka tidak mengharapkan ampunan Allah. Demi Allah, mereka terpaksa berada di jalanan, mereka terpaksa membuka rumah makan mereka, mereka terpaksa membuka toko-toko mereka karena mereka belum mampu memiliki harta yang cukup untuk membahagiakan putra-putri dan pasangan hidup mereka. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau amalan kita yang barangkali jumlahnya tidak banyak, barangkali di antara kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran lebih daripada 1 kali di bulan Ramadan ini, barangkali di antara kita tidak ada yang mampu bersedekah kecuali hanya zakat fitrah yang ia keluarkan di akhir Ramadan, kegundahannya akan sama dengan mereka yang barangkali ratusan juta rupiah yang telah mereka keluarkan. Barangkali kegundahannya akan sama dengan mereka yang telah melakukan ratusan rakaat qiyamul lail, tahajud, tarawih. Dan barangkali kegundahannya sama dengan mereka yang melakukan bakti kepada orang tua dan keluarganya. Mereka masih bertanya-tanya, apakah kita termasuk orang-orang yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Malam ini adalah malam pembuktian. Kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diterima amal ibadah kita. Kita jangan berhenti ketika kita puas dengan khatam Al-Quran yang sekian kalinya. Kita jangan pernah merasa puas ketika kita mampu mengisi seluruh malam-malam Ramadan kita dengan tahajud, dengan tarawih. Kita jangan pernah merasa puas ketika kita mampu berbagi takjil setiap hari di bulan Ramadan. Ada satu lagi yang harus kita capai, yaitu qabul, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, akankah kita termasuk orang-orang yang pura-pura sedih ditinggal bulan Ramadan? Karena pembuktian Ramadan ini bukan hanya di malam-malam ganjil. Karena pembuktian cinta kita kepada Ramadan, pembuktian cinta kita mengejar malam Lailatul Qadar, demi Allah, bukan di malam-malam kita beriktikaf. Pembuktian kita dengan cinta di bulan Ramadan adalah dengan keistiqomahan kita di luar bulan Ramadan. Keimanan kita, kecintaan kita, keistiqomahan kita akan diuji di malam pertama bulan Syawal. Akankah kita termasuk orang yang bangun di waktu sahur?
untuk beristighfar, bersujud, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para salafus saleh 6 bulan lamanya mereka tenggelam dalam doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para salafus saleh, 3 generasi yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka 6 bulan lamanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amal ibadah kami. Mereka meminta selama 6 bulan. Tetapi terkadang cinta kita ternyata tidak begitu tulusnya dengan Ramadan. Cinta kita luntur di hari pertama bulan Syawal. Kita tidak lagi mengenal tentang takwa. Pakaian lebaran kita nampak aurat yang terlihat dari orang-orang yang tidak berhak melihat aurat kita. Putri-putri kita yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, kita memperhiaskan diri mereka dengan pakaian yang barangkali mengundang murka Allah. Putra-putra kita berhari raya bahkan mereka lupa dengan waktu sholatnya. Pantas jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu kita, memberikan kesempatan kepada kita satu lagi di bulan Syawal, seakan-akan beliau tahu lengahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah tahu betapa mudahnya kita menghilangkan cinta kita terhadap Ramadan. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih, man shoma sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomad dahr, seakan-akan orang tersebut berpuasa 1 tahun penuhnya. Tetapi ternyata saringan Allah ini bekerja. Di saat Ramadan kita temukan banyak di antara umat Muhammad yang tidak berpuasa, dan kita terpilih di antara orang-orang yang berpuasa. Tapi justru kita terjerumus di bulan Syawal. Kita lupa dengan bulan Syawal. Kita tenggelam dengan nikmatnya makanan yang beragam. Betapa banyak di antara kita yang akhirnya sakit di pekan pertama bulan Syawal karena kolesterol kita meningkat. 1 minggu pertama kita diuji dengan asam urat karena kita makan layaknya binatang yang tidak pernah bertemu dengan makanan. Kita lalai di pekan-pekan pertama Ramadan. Pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umatnya, yang dimana ketika beliau di akhir hayatnya beliau ketika sebelum dicabut nyawanya mengatakan ummati, ummati, seakan-akan kegundahan terbesar beliau adalah umatnya yang beliau tinggalkan di akhir zaman seperti kita ini, yang barangkali cinta kita hanya sebatas setetes, 2 tetes tangisan di atas sejadah. Dan itu ternyata cinta palsu kita. Kita tidak membuktikannya di luar Ramadan. Kita mendadak menjadi orang-orang yang tidak kenal dengan masjid di bulan Syawal. Kita mendadak menjadi orang-orang yang bakhil ketika Syawal menjelma. Kita mendadak menjadi orang-orang yang pesakitan ketika kita susah bangun sholat subuh di bulan-bulan Syawal. Kita mendadak menjadi orang-orang yang gagu, bisu, tidak bisa membaca Al-Quran kita. Dan kemudian Al-Quran berada di pojokan rumah kita, tidak tersentuh. Al-Quran yang kemarin kita baca kebut-kebutan dengan teman kita, dan kemudian akhirnya ia menjadi hiasan rumah kita di bulan Syawal nanti. Hadirin para jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang-orang yang pura-pura sedih ditinggal bulan Ramadan? Demi Allah, Ramadan pasti akan datang di tahun yang akan datang, pasti.
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih akan bertemu dengan bulan Ramadan yang tahun datang? Inilah yang harus kita persiapkan. Jika seandainya kesedihan kita hanya terukur dengan minimnya amal ibadah kita, jika kesedihan kita hanya terukur sedikitnya sedekah kita, kita harus lebih sedih lagi jika kita belum bisa memastikan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 30 hari lamanya. 30 hari lamanya kita tidak berbicara bagaimana kita telah meninggalkan perkara yang haram. Umat ini terpuruk, bangsa ini terpuruk, sebab karena kita masih memperdebatkan yang haram dan halal. Tetapi Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita telah berhasil, bukan meninggalkan perkara yang haram, tetapi kita sudah berhasil meninggalkan suatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika azan subuh berkumandang, setetes air halal? Ini bukan miras, ini bukan minuman hasil curian, ini bukan minuman yang memabukkan. Demi Allah, ini adalah halal di rumah kita. Tetapi kita mampu meninggalkan perkara yang halal. Kita meninggalkannya demi Allah, bukan karena suami kita. Ketika kita meninggalkan bukan karena istri dan anak kita. Kita meninggalkan bukan karena siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan setetes air milik kita sepenuhnya halal. Kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sejalan dengan kalimat doa yang senantiasa kita bacakan dalam solat-solat kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa yang kita ucapkan setelahnya? Lillahi rabbil alamin. Lantas mengapa di luar Ramadan kita masih rakus dengan harta-harta haram yang tentu kita sudah tahu itu bukanlah hak milik kita? Lantas mengapa mereka melakukan perzinahan ketika mereka tahu syahwat itu bukanlah yang halal disalurkan, karena mereka sudah tahu bagaimana mereka menyalurkan syahwat yang halal hanya kepada pasangan-pasangan halal mereka. Lantas masih mengapa ada umat Muhammad yang tidak sabar menghadapi perkara yang halal kemudian lari kepada perkara-perkara yang haram? Mengapa kita tidak bersabar melepas tanah sengketa yang kita tahu itu adalah bukan hak milik kita, lantas kita kemudian mempertahankannya sampai mengatakan tetes darah penghabisan, padahal kita tahu sejengkal tanah itu bukan milik kita. Kita mencukupkan hidup di atas sepetak tanah yang barangkali itu adalah yang halal dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah meninggalkan satu suap makanan lillahi ta'ala, demi Allah. Mereka yang tidak mampu berhasil meninggalkan perkara-perkara yang halal di bulan Ramadan ini karena lillahi ta'ala, di luar Ramadan mereka akan lebih sulit meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena mereka susah meninggalkan perkara yang halal. Padahal hanya temporari, hadirin sekalian. Kita meninggalkannya hanya sesaat. Kita menahan haus dan dahaga ini hanya sesaat. Kita diberikan kesempatan untuk bersahur. Barangkali di antara kita ada yang masih terobsesi sahur dengan 10, 20 suapan nasi. Berpikir bahwasanya harus memiliki kekenyangan dia bawa di siang harinya. Oleh karena itu pantaslah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya derajat takwa ini hanya mampu didapat oleh mereka
yang himmah dan azimahnya, tujuan mereka adalah bukan sesuap nasi, tetapi mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ketika kita berpuasa menahan lapar dan dahaga bukan karena siapapun, tapi karena kita menjalankan keimanan dan memperhitungkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada penutup doa malam hari ini kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan pintu rahmat-Nya sebagaimana yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ampunannya kepada kita. Allah memberikan maghfirahnya kepada kita. Karena ketika kita sudah mendapatkan ampunan dan Lailatul Qadar ini berada di tangan kita, kita akan merasakan keberkahan yang tiada tara. Kita akan merasakan taufik yang tiada tara setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama menundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Barangkali di antara kita ada sosok-sosok yang membawa dosa. Barangkali diri kita sendiri yang membawa dosa, segunung dosa. Durhaka kepada orang tuanya, pengkhianatan kepada pasangan hidupnya, harta-harta haram yang ia bawa pulang ke dalam rumahnya, ribah-ribah, dosa-dosa, ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan. Marilah kita awali malam hari ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wadh-dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Rabb. Kami hadir di masjid ini, kami hadir di malam hari ini demi Allah ya Rabb. Bukan kami adalah hamba-hamba-Mu yang soleh. Kami bukanlah hamba-hamba-Mu yang memiliki kesolehan ya Allah. Kami justru hadir di majlis ini membawa segudang dosa ya Rabb, membawa segudang maksiat yang kami pernah lakukan, membawa segudang kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Hati kami yang masih keras, hati kami yang penuh dengan noktah hitam ini ya Allah, kami hadir di malam hari ini ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, kami tidak mampu menghitung berapa banyak maksiat, berapa banyak dosa yang kami lakukan ya Rabb. Demi Allah, banyak mata-mata yang tertipu dengan kami, banyak yang mengira kami adalah hamba-Mu yang soleh, banyak yang mengira kami adalah hamba-Mu yang membaca Al-Quran sepanjang hari,
Banyak di antara mereka yang tertipu dan mereka mengira kami adalah ahli-ahli ilmu. Banyak yang mengira bahwasanya kami adalah ahli ibadah. Ya Rabb, ampunilah kami. Kami hadir di malam hari ini membawa segudang dosa kami, ya Allah. Kami hadir di masjid ini, di rumah-Mu, ya Allah. Di malam Lailatul Qadarmu, kami hadir di malam-malam Ramadan-Mu ini, ya Allah. Tidak ada yang kami inginkan kecuali ampunan-Mu, ya Allah. Engkaulah yang telah menutup aib-aib kami dari keluarga kami. Engkaulah yang telah menutup kesalahan-kesalahan kami dari orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha kasih sayang, Engkau yang maha lembut, Engkau yang menutupi aib kami, ya Rabb. Engkaulah yang menutupi aib kami, Engkau yang menutupi kesalahan kami, ya Rabbana, ya Rabbana. Kalau bukanlah bulan ini Engkau mengampuni kami, kapan kami akan mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah? Kami mengingat pembangkangan kami terhadap orang tua kami, durhaka kami kepada orang tua kami, kekerasan kami dalam rumah tangga kami, kekurang sabaran kami dalam mendidik putra-putri kami, ya Allah. Suara saya yang sering meninggi di rumah kami, suara kami yang sering meninggi di rumah kami, yang pernah membangkang terhadap pasangan kami, kami yang telah bermaksiat, kami yang sering menipu, kami yang sering berbohong, kami yang sering berghibah, ya Rabb. Sungguh pundi amalan kami tidak lebih banyak daripada pundi dosa kami. Rabbana, Rabbana, Antal Ghafurur Rahim. Kami tahu rahmat-Mu jauh lebih luas dari dosa yang kami miliki. Kami tahu Engkau maha pengampun. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Engkau yang mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya Rabb, Engkau yang mengatakan rahmat-Mu lebih luas dari segala sesuatu. Masukkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang Engkau rahmati, ya Rabb. Sungguh kami tidak mampu jika kami harus menghadapi-Mu, ya Allah, di akhirat nanti dengan segudang dosa. Kami ingin bertetangga dengan Rasulullah. Kami ingin bertemu dengan orang tua kami. Kami ingin berkumpul dengan keluarga kami. Ya Rabb, kami merindukan keimanan itu. Sebagaimana yang Engkau firmankan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya Rabb, kami terkadang masih kalah dengan syahwat kami, ya Rabb. Kami masih kalah dengan nafsu kami. Kami sering memperhitungkan pemberian-Mu, ya Rabb, tanpa kami menunaikan kewajiban-Mu dengan maksimal. Ya Rabb, kami yang kadang sering menduakan-Mu dengan perdagangan kami. Kami yang sering menduakan-Mu dengan kesibukan kerja kami. Kami yang sering menduakan panggilan-Mu. Kami yang sering mengakhirkan panggilan-Mu dan seruan-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, kalau malam hari ini hamba kembali kepadamu, Engkau cabut nyawa kami, ampunilah semua dosa kami, ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Ya Rabb, Engkau yang mengatakan bahwasanya Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk terbebas dari api neraka. Ya Rabb, kami pernah terkena panasnya api dunia, kami tidak kuat. Kami tidak sengaja pernah memegang satu logam yang panas, kami teriak, ya Allah. Kami tidak dapat membayangkan jika kami yang penuh dengan dosa ini membawa segudang dosa di akhirat nanti. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah kami, jadikanlah istri-istri kami
putra-putri kami, orang tua kami, keluarga kami, termasuk hamba-hambamu yang Engkau bebaskan dari api neraka. Ya Rabb, Allahumma atiq riqabana, Allahumma atiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atiq riqabana ya Rabb, bebaskanlah kami dari siksa neraka. Berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu setelah Ramadan ini ya Rabb. Jangan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang merugi, yang hanya mengenal-Mu hanya di bulan Ramadan. Ya Rabb, jangan Engkau jadikan kami yang sujud panjang di malam hari hanya di bulan Ramadan. Jangan Engkau jadikan kami sebagai hamba-Mu yang rajin bersedekah hanya di bulan Ramadan. Ya Rabb, kami cinta Rasul-Mu, kami cinta agama ini, tapi kami kadang sering lemah. Ya Rabb, kami cuma minta agar ampunan-Mu kami dapatkan, dan Engkau bebaskan kami dan keluarga kami dari api neraka. Ya Rabbana, malam hari ini di antara kita, di antara kami yang hadir di masjid ini, ada yang mengeluhkan tentang penyakit keluarganya. Ada orang tua kami yang sedang terbaring dengan penyakitnya ya Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat merasakan rasa sakit yang ia alami kecuali Engkau. Ya Rabb, kami tidak daya, kami tidak ada upaya kecuali kami hanya bisa mendampingi orang tua kami yang sedang tergeletak dengan sakitnya. Ya Rabb, di antara kami ada yang sedang menghadapi ujian di keluarganya. Istrinya yang sakit, suaminya yang sakit, putra-putrinya yang sakit. Akan tetapi mereka terbatas dengan biaya ya Allah. Mereka diuji dan mereka bersabar. Turunkanlah rahmat, turunkanlah taufik, turunkanlah ma'unah bantuan-Mu kepada mereka ya Allah. Mudahkanlah urusannya, sembuhkanlah penyakitnya. Ya Rabbana, in anta ilahul awwalina wal akhirin. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa tasma'u sirrana wa alaniyatana. Engkau yang mengetahui kondisi kami ya Allah. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Mudahkanlah segala urusan di antara kami yang sedang menghadapi ujian dalam kehidupannya. Di antara kami ada yang sudah hampir retak rumah tangganya ya Allah. Ada yang sudah hampir karam nahkoda rumah tangganya. Selamatkanlah dengan rahmat-Mu, selamatkanlah dengan taufik-Mu. Berikanlah hidayah di hati-hati mereka ya Allah, agar mereka kembali kepada jalan-Mu. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, lemparkanlah, tanamkanlah iman-Mu di hati-hati kami. Allahumma habib ilainal iman wazayyidhu fi qulubina. Dan hiasilah hati-hati kamu, dan hiasilah hati-hati kami dengan iman kepadamu. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Dan berikanlah rasa benci di hati kami terhadap maksiat, terhadap pembangkangan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, di akhir munajat ini kami mengingat orang tua kami yang sudah tiada. Barangkali Ramadan yang lalu adalah Ramadan terakhir kami, ketika kami masih duduk bersama orang tua kami, dalam hidangan sahur kami, dalam hidangan berbuka kami, dalam salat tahajud kami. Ya Rabb, malam ini kami merindukan orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah amal soleh kami di malam hari ini sebagai amal jariah untuk orang tua kami yang sudah wafat. Lapangkanlah kuburnya, turunkanlah cahaya di alam kuburnya. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji. Ya Rabb, bahagiakan orang tua kami di alam barzakhnya. Hadirkanlah senyuman terindah di alam kuburnya ya Rabb. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti sepeninggal mereka, sebagaimana kami telah berupaya menjadi anak yang berbakti ketika mereka hidup. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Ya Rabb,
ampunilah kami. Ya Rabb, demi Allah, kami tidak mampu mengangkat kepala kami karena kami tahu dosa yang kami miliki. Banyak kesempatan-kesempatan yang kami lakukan dalam kesendirian dan kami bermaksiat kepadamu. Banyak dosa-dosa yang kami tutupi dan Engkau pun menutupi dosa itu. Ya Rabb, ighfir lana, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, dan ampunilah dosa orang tua kami. Mereka yang pernah lelah, mereka yang pernah sakit dalam mendidik kami. Ampunilah mereka, warhamhuma, dan rahmatilah mereka, kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka pernah mendidik kami di waktu kecil. Ya Rabb, ya Rabb, di akhir Ramadan ini tidak ada satupun yang dapat menerima amal ibadah kami kecuali Engkau ya Rabb. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kami masih merasa bangga dengan jumlah khatam Quran yang tidak seberapa. Kami merasa sombong dengan hanya beberapa lembar harta yang kami keluarkan. Kami kadang tertipu dengan jumlah rakaat sujud yang kami tunaikan, tetapi kami masih mengharapkan pandangan orang. Ya Allah, ampunilah kami, terimalah amal ibadah kami. Ya Rabb, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna ya Rabb minal maqbulin, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, wa la taj'alna minal ashqiya'il maqbulin. Jangan Engkau tolak amal kami ya Rabb, jangan Engkau tolak persembahan kami ya Rabb. Berkahilah sisa hidup kami ini. Berikanlah kesempatan bagi kami untuk menjalankan bulan-bulan yang berat setelah Ramadan. Kami tidak tahu kondisi bangsa kami setelah Ramadan ini. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan hidup ini ya Allah. Dan berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Akan bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Dan kami dalam kondisi sehat walafiat. Kami dalam kondisi keimanan yang terbaik. Kami dalam kondisi keislaman yang terbaik. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi putra-putri kami. Kami tidak mampu menjaga mereka 24 jam ya Rabb. Kami tidak mampu. Barangkali upaya kami terbatas. Pendidikan yang kami berikan terbatas. Kami titipkan putra-putri kami kepadamu ya Allah. Engkau adalah sebaik-baiknya zat tempat menitipkan sesuatu. Kami menitipkan putra-putri kami kepadamu. Berikanlah ilham untuk menghafal Al-Quran bagi putra-putri kami. Berikanlah kemudahan bagi putra-putri kami untuk menjalani kehidupannya. Berikanlah kemudahan bagi putra-putri kami untuk memiliki bekal ilmu syariat yang baik ya Allah. Berikanlah kesolehan, berikanlah kemuslihan bagi putra-putri kami. Jikalau mereka kelak menemukan jodohnya, berikanlah jodoh yang soleh dan solehah. Berikanlah mereka pasangan hidup yang bertakwa, yang menuntun mereka dan berjalan bersama menuju surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, berikanlah hati kami ketika keluar dari Ramadan ini hati yang bersih, hati yang tidak memiliki dengki kepada saudara-saudara seimannya. Jadikanlah jiwa-jiwa kami jiwa yang bersih. Berikanlah kemudahan bagi kaki kami untuk melangkah ke masjid-Mu. Berikanlah kemudahan bagi lisan kami untuk senantiasa berzikir dan membaca kitab Al-Quran-Mu.
Berikanlah kemudahan bagi mata kami untuk senantiasa melihat yang Engkau ridhai. Berikanlah kesehatan bagi jasmani kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu dan memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar kami ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak lengah. Pertemuan malam hari ini, sesungguhnya saya bukanlah termasuk orang-orang yang ingin menasihati Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini adalah satu nasihat saja. Kewaspadaan kepada diri kita bahwasanya kita belum dapat memastikan apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuhi malam hari ini dengan ketaatan. Tutuplah pagi hari esok dengan sedekah di awal pagi hari dan kemudian lakukanlah kebaikan sepanjang hari besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunannya kepada kita dan insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan di sisa usia kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kebaikan datangnya hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan mohon dibukakan pintu yang maaf sebesar-besarnya dan itu datangnya hanya dari saya saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Selamat tenggelam dalam ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Kurangi kesibukan kita dengan dunia dan hempaskan nafsu dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.